Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan kembali materi yang telah dipresentasikan oleh Pak Supriyadi yang berjudul Bahasa Tingkat Tinggi, yaitu mengetahui fasilitas-fasilitas bahasa tingkat tinggi maupun fasilitas tertentu dari suatu contoh representatif bahasa tingkat tinggi yang digunakan saat ini. Bahasa tingkat tinggi dikembangkan untuk mengatasi kelemahan atau keterbatasan bahasa tingkat rendah (BTR), yaitu proses assembly-nya berbasis one for one atau satu instruksi dalam BTR sama dengan satu instruksi dalam bahasa mesin, sehingga penulisan program memakan waktu yang cukup lama bagi programmer. Bersifat machine oriented, yaitu sesuai atau sama dengan set instruksi mesin tempat ia digunakan, sehingga terbatasi penggunaannya pada mesin itu. Dirancang untuk bersifat mesin independen, yaitu tidak tergantung pada mesin yang digunakan sehingga bisa dijalankan pada mesin yang berbeda, dan program bisa ditulis dalam bahasa yang portable. Problem Oriented Language atau POL, yaitu ia merefleksikan jenis masalah yang dipecahkan, bukannya fasilitas dari mesin itu. Yang pertama kali dikeluarkan adalah Fortran atau Formula Translation pada tahun 1957. Portabilitas bahasa tingkat tinggi memiliki kelebihan atau keuntungan, yaitu pemakai program dapat beralih ke komputer yang lebih baru tanpa perlu menulis ulang program, dan ada para pemakai komputer yang berbeda akan bisa membagi atau menggunakan bersama dan menukarkan program-program. Software house dapat menjual program yang sama kepada para pemakai komputer yang berbeda tanpa perlu menulis ulang program untuk setiap jenis komputer. Fasilitas umum bahasa tingkat tinggi ada mempunyai kosakata, simbol, dan kalimat yang ekstensif. Satu statement dalam bahasa tingkat tinggi diterjemahkan ke dalam banyak atau instruksi mesin. Library, makro, dan subroutine dapat digabungkan. Ada mesin independen, ada setro atau aturan harus dipenuhi ketika menulis program sumber. Ada instruksi dalam bahasa tingkat tinggi, biasanya disebut dengan statement. Lanjut lagi. Jenis bahasa tingkat tinggi ada bahasa komersial, ilmiah, pengguna khusus atau special purpose, bahasa perintah untuk sistem pengoperasian, serta bahasa multiguna atau general purpose. Bahasa komersial yang paling terkenal yaitu COBOL atau Common Business Oriented Language, dibuat oleh Codacil Committee on Data System Language pada tahun 1959. Bahasa lainnya adalah Basic, UCSD, serta Pascal. Fasilitas COBOL yaitu penanganan file yang ekstensif seperti penamaan, pergerakan atau perpindahan, dan pemrosesan file, field record, dan lain sebagainya. Mempunyai kemiripan yang dekat dengan bahasa Inggris dalam hal penggabungan istilah bahasa Inggris umum dalam bentuk seperti kalimat dan menghindari notasi matematika. Cocok atau sesuai dengan logic penstrukturan dan penggunaan output tertabulasi, laporan, bentuk-bentuk khusus, dan lain sebagainya. Lanjut lagi ke setiap program COBO terdiri dari 4 divisi. Ada yang pertama Identification Division yang berisi judul program, tanggal pembuatan, dan nama penulisnya. Ada Environment Division yaitu menetapkan konfigurasi hardware tertentu, tempat akan disusun dan dieksekusinya objek program, misalnya model mesin serta ukuran penyimpanan internal yang diperlukan, unit peripherals, dan lain sebagainya. Ada Data Vision yaitu identifikasi dari semua item data yang akan digunakan dalam penulisan program. Ada Procedure Division yaitu berisi instruksi program yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Adapun bahasa ilmiah yaitu yang terdiri dari Fortran atau Formula Translation, ada Algorithmic Oriented Language yang dibuat oleh IFIP, International Federation for Information Processing pada tahun 1960. Ada Basic yaitu Beginner All Purpose Symbolic Instruction Code yang diciptakan oleh J.G. Khamenei dan T.A. Kurz di Dartmouth College, Amerika Serikat pada tahun 1964. Lanjut lagi, ada fasilitas umum bahasa ilmiah yaitu kemampuan komputasi aritmetika yang ekstensif, library yang besar untuk fungsi matematika yang built-in, kemampuan untuk menangani pernyataan dan prosedur matematika, serta fasilitas penanganan array atau wiring.
Bahasa penggunaan khusus yaitu dirancang untuk dibuat sesuai atau tailor-made untuk jenis masalah tertentu, misalnya kontrol mesin, wedges, atau sistem penggajian, simulasi, kontrol eksperimen, dan lain-lain. Ini dia contohnya. Bahasa untuk sistem pengoperasian. Bahasa yang digunakan untuk mengkontrol operasi komputer. Ada 3 jenis, ada bahasa perintah, bahasa job control, bahasa yang digunakan untuk menulis software sistem operasi. Bahasa perintah digunakan untuk komunikasi dengan sistem operasi. Kebanyakan merupakan direktif yang memerlukan eksekusi segera dan ditangani oleh command interpreter. Ada bahasa job control atau JCR, digunakan untuk mengidentifikasi job atau pekerjaan dan untuk menyatakan keperluan atau persyaratan sistem pengoperasian penting dalam pemrosesan batch. Bahasa untuk menulis server sistem operasi ada PL atau M, PCPL, dan C. Bahasa multiguna yang biasa digunakan untuk tujuan bisnis dan ilmiah, contohnya IBM PL atau 1 serta Pascal. Fasilitas bahasa yaitu fasilitas umum yang bisa digunakan untuk memperbandingkan antara bahasa. Ada struktur kontrol, struktur data dan file komputasi, serta prosedur dan subprogram. Nah, ini dia gambarnya. Bentuk lain dari bahasa tingkat tinggi ada bahasa prosedural, yang itu memberikan fasilitas kepada programmer untuk mengekspresikan prosedur atau algoritma. Apa yang akan dilakukan dan bagaimana urutannya. Membutuhkan imperatif, programming style atau gaya pemrograman imperatif, dikenal dengan nama imperative language atau bahasa imperatif. Ada bahasa asersional, yaitu menerapkan asersional method programming. Ada programmer mengekspresikan atau assert apa yang diperlukan dalam kalkulasi, bukannya bagaimana kalkulasi ini dilakukan. Ada 2 jenis pendekatan atau cara dasar untuk pemrograman asersional. Ada pemrograman logika, bahasa populer yang digunakan adalah Prolog, serta pemrograman fungsional, bahasa populer yang digunakan adalah LISP. Prolog berurusan dengan objek dan hubungan di antar objek itu. Ini contohnya. LISP dibuat sekitar tahun 1960 di Massachusetts Institute of Technology oleh James McCarthy. Baiklah, itu materi yang bisa saya presentasikan kembali. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.